Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan dari tim kami, saya Ina Lestari dan Fernanda. Kami akan menyampaikan ada beberapa yang perlu kita sharing untuk teman-teman sekalian mengenai tentang pengaruh struktur modal, profitabilitas, dan ukuran perusahaan pada nilai perusahaan dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi. Oke, part yang pertama kita mulai dari latar belakang. Oke, latar belakang yang pertama itu pergeseran sistem keuangan konvensional menuju digital menuntut setiap perusahaan untuk melakukan tata kelola perusahaan dengan sebaik mungkin guna menjalankan setiap program yang dimiliki perusahaan. Maksudnya di sini adalah, jadi setiap perusahaan itu mempunyai latar belakang yang harusnya mempunyai tata kelola perusahaan yang bagus, jadi sehingga perusahaan itu dapat meningkatkan nilai perusahaan, profit, dan bisa mengembangkan usaha. Penelitian kali ini kita menggunakan variabel moderasi dengan good corporate governance yang dapat mendorong peningkatan kinerja suatu perusahaan. Oke, next. Untuk tujuan penelitian kami, yaitu sistem keuangan yang selalu mengalami perusahaan yang dinamis. Oleh karena itu, perusahaan perlu atau sangat perlu memiliki good corporate governance, yaitu tata kelola perusahaan yang terbaik untuk menghadapi perubahan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Tujuan penelitian ini untuk menguji struktur modal dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan good corporate governance (GCG) sebagai variabel moderasi. Selanjutnya, untuk struktur modal, struktur modal yang digunakan perusahaan dalam meningkatkan kinerja yaitu dengan menciptakan komposisi hutang dan modal usaha. Struktur modal yang baik yaitu ketika jumlah ekuitas perusahaan lebih tinggi daripada hutang. Jadi, seperti ini. Ketika perusahaan itu memiliki hutang yang lebih banyak daripada penghasilan yang dihasilkan dari perusahaan itu, salah satu contohnya perusahaan garment. Ketika mereka mengekspor barang, mereka itu harus lebih banyak penghasilannya daripada pengeluaran untuk membayar karyawan, untuk pengeluaran dari listrik, untuk penyewaan mesin, dan untuk biaya untuk ekspor, itu harus diperhitungkan juga. Jadi ketika ekspor itu harus memiliki, contoh dalam perusahaan itu dalam target 1 bulan harus 250.000 pieces. Jadi setiap perusahaan harus memiliki target, oh ya 250 pieces saya harus keluar dengan target nanti pengeluaran saya setiap bulannya itu 150 juta. Sedangkan penghasilan dari 250 pieces itu kemungkinan bisa salah satu contohnya 250 juta. Jadi ekuitas itu perusahaan itu harus hutangnya lebih sedikit daripada untuk penghasilannya. Lanjut ke profitabilitas. Profitabilitas apa itu? Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba pada periode tertentu. Saat perusahaan mampu memperoleh serta meningkatkan laba dengan baik, maka dianggap kinerja perusahaan tersebut juga baik. Jadi, perlu saya jelaskan di sini, ketika perusahaan itu memperoleh laba semaksimal mungkin, sebaik mungkin, jadi perusahaan tersebut dianggap perusahaan itu kinerjanya baik, jadi bisa menghasilkan laba semaksimal mungkin juga. Oke, next. Selanjutnya, good corporate governance (GCG) itu dapat diselenggarakan perusahaan dengan menggunakan suatu alat yang dapat mengarahkan serta mengendalikan kegiatan operasional dalam perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu harus memiliki sistem atau seperti alat untuk gimana sih nanti untuk perusahaan itu bisa lebih bagus, bisa sedikit hutangnya dan mendapatkan laba yang lebih banyak, itu harus ada alatnya, yaitu yang kita gunakan untuk penelitian kali ini adalah GCG, Good Corporate Governance. Melalui GCG, perusahaan dapat menghubungkan para pemangku kepentingan seperti manajer, dewan komisaris, pemegang saham, serta stakeholder-stakeholder yang lainnya. Oke, untuk perusahaan yang mempertahankan serta mengembangkan usahanya harus memperhatikan nilai perusahaan. Harapan dari perusahaan adalah nilai perusahaan akan selalu bertumbuh pesat,
keuntungan setiap tahunnya bertambah, dapat bersaing dan bertahan di antara kompetitor yang lainnya. Nilai perusahaan dapat tercermin adanya peningkatan harga saham dan tata kelola perusahaan dengan yang baik. Oke. Struktur modal dapat diukur dengan membandingkan hutang jangka panjang dan modal sendiri. Jadi perusahaan harus memikirkan, oh iya hutang jangka panjang saya itu apa dan modal saya itu sekarang apa. Jangan nanti untuk hutang jangka panjangnya itu tidak difikirkan, hanya memikirkan, oh ya modal saya harus kembali, tapi hutang jangka panjangnya tidak diperkirakan. Oh ya, jadi setiap perusahaan itu makanya ada GCG sebagai alat penelitian kita, karena setiap perusahaan jika memiliki GCG pasti akan tahu hutang jangka panjangnya, modal sendiri, hutang jangka pendek, labanya kita, itu semuanya harus diperhitungkan. Ketika manfaat secara biaya perusahaan muncul akibat hutangnya seimbang, maka struktur modal diharapkan akan meningkatkan profit dari perusahaan. Jadi, yang dimaksud di sini setiap hutangnya itu seimbang, jadi bukannya hutang lebih banyak daripada pendapatan, maka perusahaan itu bisa meningkatkan profit atau perusahaan itu bisa dibilangkan memiliki nilainya perusahaan naik. Oke, tujuan perusahaan adalah dapat memperoleh laba semaksimal mungkin yang tadi saya sudah singgung di awal. Setiap perusahaan, setiap usaha itu pasti menginginkan laba yang semaksimal mungkin. Perusahaan yang mampu memperoleh laba dari kegiatan usahanya, maka disebut perusahaan itu profit. Jadi, perusahaan itu harus benar-benar memperhitungkan, mempertimbangkan bagaimana profit semaksimal mungkin yang akan didapat dari perusahaan tersebut. Pendapatan bersih meningkat berpengaruh pada peningkatan profitabilitas. Adanya peningkatan ini akan menciptakan peningkatan harga saham. Oke, saya lanjut. Oke, ini masih GCG yang selalu kita gunakan dalam penelitian kita. GCG perusahaan saat menjalankan kegiatan usahanya perlu untuk mengatur tata kelola perusahaan. Jadi tata kelola perusahaan itu semuanya, semua dari departemen, semua dari stakeholder, semuanya itu harus saling semuanya harus saling terikat, karena tidak bisa ini digunakan dalam satu perusahaan tapi hanya digunakan dalam satu departemen, hanya satu stakeholder, hanya satu orang, itu tidak bisa. Jadi semuanya ada keterkaitannya. Pengelolaan struktur modal yang baik yaitu dilakukan salah satu dengan cara mengelola jumlah hutang yang tadi saya sudah singgung di depan. Jadi hutang itu harus lebih sedikit daripada yang kita keluarkan, yaitu penghasilannya kita. Oh ya, penghasilan kita contoh 250 juta, hutangnya jangan sampai 300 juta. Itu namanya kan nggak profit, tapi rugi. Oke, profitabilitas berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, di mana dibutuhkan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan tersebut. GCG diperlukan oleh perusahaan dalam mencapai tujuannya. Untuk memperoleh laba dengan pengelolaan yang baik, diharapkan laba diperoleh perusahaan akan maksimal, sehingga profitabilitas akan ikut meningkat dengan peningkatan tersebut. Oke, lanjut. Pengembangan hipotesis untuk H1 yang pertama, struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H2, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Itu pasti ya, yang dinamakan perusahaan itu pasti mengarahnya kemana? Ke profitabilitas. H3, GCG memperkuat pengaruh positif hubungan antara struktur modal terhadap nilai perusahaan. H4, GCG memperkuat pengaruh positif hubungan antara profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Jadi, setelah ini saya akan menjelaskan H1, H2, H3, H4 itu seperti apa yang terbaik. Setelah ini akan saya jelaskan. Oke, yang sebelum lanjut, saya akan jelaskan ke rangka hipotesis terlebih dahulu. Jadi, ada struktur modal, profitabilitas, dan nilai perusahaan. Oh iya, struktur modal itu akan berpengaruh ke nilai perusahaan. Begitu pula profitabilitas juga akan berpengaruh sekali terhadap nilai perusahaan. Jadi ada keterkaitannya ya
antara X1 ke Z atau X2 ke Z. Oke, lanjut ke metodologi penelitian. Yang pertama, populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu seluruh perusahaan yang tercatat dalam Indeks Rickey Hati dari tahun 2017 sampai tahun 2018. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang terdiri dari 19 perusahaan dari populasi sebanyak 25 perusahaan. Jenis sumber data penelitian, yaitu kita menggunakan jenis data sekunder yang diambil dari laporan tahunan perusahaan yang terdapat dalam Indeks Rickey Hati dari tahun 2017 sampai 2018. Disertakan data-data variabel yang diambil seperti DER, RUA, Komisaris Independen, and Price to Book Value. Data pada penelitian ini diperoleh dari beberapa website Bursa Efek Indonesia di IE yang dapat diakses melalui www.idx.co.id. Oke, bisa dilanjut. Untuk metodologi penelitian, definisi operasional untuk kali ini rasio yang digunakan untuk mengatur GCG, struktur modal, profitabilitas, dan nilai perusahaan ada beberapa yang perlu saya jelaskan. Yang pertama, variabel terdiri dari dependent, independent, dan moderasi. Jadi dependent terdiri dari nilai perusahaan, yaitu proksinya PDV, indikatornya harga per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham dengan skala rasio dengan sumber Herawati tahun 2008. Independent, struktur modal GER, total hutang dibagi total ekuitas dengan skala rasio berdasarkan sumber Jitman 2012. Profitabilitas ROA, indikatornya laba bersih setelah pajak dibagi total aset dengan skala rasio berdasarkan sumber kami Jitman 2012. Moderasi GCG dengan proksi komisaris independen, indikator komisaris independen perusahaan dibagi dengan total komisaris perusahaan dengan skala rasio berdasarkan Herawati tahun 2008. Oke, ini saya tidak perlu jelaskan panjang karena ini sudah jelas itu berdasarkan sumber dari mananya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke metodologi teknis analisis. Dalam penelitian kali ini terdapat dua variabel bebas, yaitu struktur modal dan profitabilitas dengan variabel terikat, yaitu dengan nilai perusahaan GCG sebagai variabel yang memoderasi. Jadi data-data ini tadi saya sudah jelaskan ya, GCG itu dari sumbernya siapa? Herawati tahun 2008 dengan regresi berganda dan moderate regression analysis MRE. Oke, melalui persamaan regresi ada beberapa rumus yang sini saya sudah jelaskan di keterangan kali ini ya. Ada E itu konstanta, ada koefisien regresi beta, atau X1 variabel bebas, X2 variabel bebas profitabilitas, M variabel moderasi GCG, Y variabel terikat nilai perusahaan. Bisa di sini, oh iya, bisa mengetahui melalui persamaan regresi ini, gimana sih caranya kita untuk mendapatkan konstanta, untuk mendapatkan koefisiensi regreta dengan beta, seperti itu. Oke, untuk next. Oke, untuk next kali ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fernanda. Silakan untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya Fernanda, saya akan melanjutkan untuk penjelasan kita pada malam hari ini. Di sini akan ada penjelasan untuk beberapa rumus yang biasa digunakan dalam struktur modal dan juga profitabilitas, dan saya akan lanjut dengan hasil penelitian. Dan yang pertama kita akan bahas tentang statistik deskriptif. Di sini ada variabel, ada nilai, ada mean, ada standar dev, di sini ada min dan max. Di sini ada DER dengan nilai 38, dengan mean 1,99, dengan standar dev 1,85, dengan min 0,20, dengan max
6,09 dan di sini juga ada ROA dengan nilai 38 dengan min 0,08 dengan standar def 0,09 dengan min 0,02 dan dengan max 0,49. Dan untuk PBV dan juga Comin Comindep boleh dilihat pada tabel, di situ juga ada keterangannya. Dan sekarang kita akan lanjut dengan hasil penelitian selanjutnya. Nah, di sini akan saya lanjutkan dengan hasil penelitian yang kedua, yaitu ada uji normalitas. Di sini ada persamaan pertama dan persamaan kedua. Untuk yang persamaan pertama ada Kolmogorov Smirnov yang dengan persamaan pertama ada 0,097, dengan persamaan kedua ada nilai 0,093, dengan value yang persamaan pertama dengan 0,200 dan persamaan kedua ada 0,200. Saya akan lanjutkan lagi. Ya, di sini ada hasil penelitian yang ketiga, yaitu adalah uji multikolinearitas. Di sini ada variabel, tolerans, PIF, dan keterangan. Di sini ada eh, tiga penjelasan, yaitu DER dengan tolerans 0,647, VAF 1,546, dan dengan keterangan tidak ada multikolinearitas. Yang kedua ada ROA dengan toleran 0,632, VAF 1,582, dan keterangan tidak ada multikolinearitas. Dan yang ketiga, Comindep, toleransi dengan nilai 0,971, VAF 1,030, dan keterangan tidak ada multikolinearitas. Masih akan kita lanjutkan dengan hasil penelitian selanjutnya. Baik, di sini ada lanjutan hasil penelitian dengan hasil penelitian yang keempat ada uji heteroskedastisitas dengan variabel. Ada di sini ada variabel persamaan pertama, persamaan kedua, dan keterangan. Yaitu yang pertama ada variabel x1 dengan persamaan value dengan nilai 0,754 dan persamaan yang kedua ada P min value dengan nilai 0,580 dan keterangan tidak ada heteroskedastisitas, yaitu ada yang kedua, contoh yang kedua di sini ada variabel x2 dengan persamaan pertama value 0,349 dan persamaan kedua P min value dengan nilai 0,917 dan keterangan tidak ada heteroskedastisitas. Ya, di sini ada beberapa keterangan yang pada bagian bawah ada M, ada X1.M, ada X2.M, dan di situ bisa dilihat ada beberapa keterangan selanjutnya. Baik, saya akan lanjutkan lagi dengan hasil penelitian selanjutnya. Baik, di sini ada hasil penelitian uji autokorelasi. Di sini ada persamaan pertama dan persamaan kedua. Yang persamaan pertama di sini ada dijelaskan Durbin Weston dan ada nilai di situ diterangkan ada nilai 1,576 dan persamaan yang kedua ada Durbin Weston dengan nilai 1,680. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Di sini ada hasil penelitian uji reges linear berganda dan di sini ada beberapa keterangan yang tertera, yaitu ada variabel persamaan pertama, persamaan kedua, dan di situ juga dijelaskan ada koefisien T hitung, psi koefisien T hitung, dan
Sek ini yaitu artinya mungkin signifikan ya, di sini boleh diartikan sebagai signifikan karena yang dari penjelasan sebelumnya tadi ada beberapa penjelasan yang menjelaskan tentang hal tersebut, dan sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk tentang rumus-rumus yang tertera pada tabel tersebut. Di sini ada konstan, yaitu yang bervariabel dengan penjelasan X1, yaitu ada 0,329, dan dengan T hitung 4,194 dengan signifikan 0,000, yaitu adalah persamaan yang pertama. Dan persamaan yang kedua ada koefisiensi dengan nilai 0,133, T hitung 0,248, dan signifikan 0,806. Dan yang selanjutnya ini ada X2 dengan koefisien nilai 30,763, T hitung 7,141, signifikan 0,000, dan persamaan yang kedua ada 33,490 untuk koefisien, dan T hitung ada 0,972, dan dengan signifikan 0,340. Baik, di sini kelanjutannya juga boleh dilihat pada tabel jika ingin melihat beberapa contoh berikutnya, dan saya akan lanjutkan lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang tujuh, yaitu ada uji F. Di sini pada pengujian ini yang dilakukan pada persamaan pertama, yang dihasilkan nilai F hitung sebesar 25.500 dengan angka signifikan 0,02 kurang dari nilai signifikan 0,05, yang artinya seluruh variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh terhadap nilai perusahaan secara simultan. Pada pengujian yang dilakukan, pada persamaan kedua menghasilkan nilai F hitung sebesar 9,791 dengan nilai signifikan sebesar 0,00, kurang dari nilai signifikan 0,05, yang menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu struktur modal, profitabilitas, dan good corporate governance, serta interaksinya berpengaruh terhadap nilai perusahaan secara simultan. Baik, next saya akan lanjutkan kembali. Di sini ada hasil penelitian dengan uji koefisien determinasi. Saya akan jelaskan dengan uji koefisien determinasi ini. Dalam pengujian yang dilakukan pada persamaan pertama, dapat ditujukan hasil koefisien determinasi sebesar 0,630. Hal ini menjelaskan juga bahwa kemampuan variabel struktur modal dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan adalah sebesar 0,605 atau 60,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Pada pengujian yang dilakukan pada persamaan dua menunjukkan hasil koefisien determinasi sebesar 0,579 atau 57,9%, yang artinya kemampuan variabel struktur modal, profitabilitas, dan variabel moderasi, good corporate governance, beserta interaksinya terhadap nilai perusahaan adalah sebesar 57,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Baik, next saya akan lanjutkan. Nah, di sini saya akan lanjutkan lagi dengan hasil penelitian UJT. Di sini kembali ada rumus-rumus yang bisa dilihat pada tabel. Di sini ada variabel P min value, T hitung, signifikan value, kesimpulan, dan keterangan. Yang pertama saya akan sebutkan untuk contohnya, yaitu yang X1 untuk variabel dan P value-nya P kurang dari 0,05, untuk T hitung nilainya 1,018, dan signifikan value ada nilai dengan 0,381, dan kesimpulannya adalah tidak signifikan, dan keterangannya H1 ditolak. Untuk contoh yang kedua, di sini ada X2 pada variabel dan P min value ada
P kurang dari 0,05, T hitung 3,003, signifikan value ada 0,005, kesimpulan signifikan, dan keterangan H2 diterima. Untuk yang selanjutnya ada X1 dan X1.M dan X2.M, boleh dilihat pada tabel. Di situ juga ada keterangan yang lebih lanjut, dan saya akan lanjutkan untuk hasil penelitian selanjutnya. Baik, di sini adalah hasil penelitian yang ke-10. Di sini ada pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Sebagai berikut untuk penjelasannya, struktur modal merupakan salah satu variabel yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang porsi proksikan melalui DIR atau Debt to Equity Ratio, yaitu variabel struktur modal, dan nilai perusahaan pada penelitian ini menghasilkan nilai T hitung sebesar 1,018 dan nilai signifikansi sebesar 0,381, yaitu P lebih besar dari 0,05, yang mana artinya struktur modal tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, maka H1 ditolak. Baik, untuk yang selanjutnya, di sini ada hasil penelitian untuk pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan, yaitu hasil dari pengujian yang dilakukan diperoleh nilai T hitung sebesar 3,003 dengan nilai signifikasi sebesar 0,005, yaitu P kurang dari 0,05 pada variabel profitabilitas terhadap nilai perusahaan, yang artinya profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, maka H2 diterima. Di sini kembali ada hasil penelitian, yaitu pengaruh good corporate governance dalam moderasi hubungan antara struktur modal dengan nilai perusahaan. Dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap good corporate governance, memoderasi hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan diperoleh nilai T hitung sebesar 0,141 dan nilai signifikasi 0,889, yaitu P lebih besar dari 0,05, yang artinya variabel good corporate governance dengan proksi komisaris independen tidak memoderasi pengaruh antara struktur modal terhadap nilai perusahaan, maka H3 ditolak. Baik, terus selanjutnya. Di sini ada hasil penelitian pengaruh good corporate governance dalam memoderasi hubungan antara profitabilitas dengan nilai perusahaan. Sebagai berikut penjelasannya, berdasarkan hasil dari pengujian yang dilakukan terhadap GCG dengan proksi komisaris independen, moderasi hubungan antara profitabilitas dan nilai perusahaan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,350, yaitu P lebih besar dari 0,05 dengan T hitung sebesar min 0,951, yang artinya variabel komisaris independen tidak memoderasi pengaruh antara profitabilitas terhadap nilai perusahaan, maka H4 ditolak. Jadi kita akan lanjutkan. Baik, di sini kita sudah sampai pada kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari beberapa penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya dan saya pada malam hari ini dengan berikut untuk kesimpulannya. Berdasarkan dari hasil analisis data yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel GCG dengan proksi Dewan Komisaris Independen belum mampu mempengaruhi nilai struktur modal terhadap nilai perusahaan dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Berada pada penelitian terhadap nilai profitabilitas,
terhadap nilai perusahaan yang berpengaruh positif dengan signifikan. Mungkin sampai di sini penjelasan kami, dan semoga penjelasan kami tentang struktur modal dan juga profitabilitas pada malam hari ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk presentasinya juga, Nanda. Mohon maaf jika ada salah kata dari sharing presentasi kita. Mohon dimaafkan, dan apabila ada masukan atau suggestion buat kita, bisa melalui komen nanti di YouTube kita. Boleh kurangnya ini Mbak, kurangnya ini, it's okay, karena kita pun juga sama-sama masih belajar. Terima kasih untuk waktunya Nanda dan rekan-rekan semuanya. Presentasi kali ini kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat malam.